PHD Lansia 3 Juni 2021. Roll and action. Horas madihita saluhutna, horas madihamu amang inang, ruas nihuria, nasian, horong seksi, lansia. Di bagasan tikion, naing bongot mahita, tu parpunguan na baidia marhite PHD seksi lansia, alanii, tapahoho maroha dohot pikirata, martangiang mahita sangobas di bagasan rohat tabi, martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 515 ayat na parjolo. Martangiang mahita. Asiniroha madihamu dohot dame, nasian Tuhan debata amata, dohosian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, na tua-tua nami seksi lansia, hatani debata di PHD seksi lansia di bagasan tikion, imatar surat sian Evangelium Matius bidu 5 ayat 20 tolu sahatu ayat 24. Di bagasan bahasa Indonesia ma hujaha untuk hita saluhutna. Songonon ma didok disi. Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikianlah firman Tuhan. Amang inang, na tua-tua nami seksi lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberikan persembahan untuk Tuhan tentu sesuatu yang sangat lazim kita lakukan. Sesuatu yang sering dan akrab kita lakukan di dalam setiap peribadahan. Memberikan persembahan kepada Tuhan bukanlah sesuatu hal yang tampak baru bagi kita, terlebih sebagai seorang Kristen yang akrab dan rajin mengikuti peribadahan. Namun amang dan inang, pernahkah kita tersadar apakah persembahan yang kita berikan itu diterima oleh Tuhan? Pernahkah kita merenung sejenak dan bertanya dalam hati kita, apakah persembahan yang kita berikan untuk Tuhan itu layak kepada Tuhan? Atau kita memberi persembahan hanya sebatas sebuah pemberian, tapi tidak merenungkan bagaimanakah persembahan itu? Apakah persembahan itu benar-benar diterima oleh Tuhan? Di dalam nas hari ini, bagian dari khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus mengingatkan para murid dan juga kita pada masa kini untuk sadar ternyata tidak semua persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu diterima. Bahkan di dalam nas hari ini dikatakan di dalam khotbah Tuhan Yesus bahwa
perihal memberikan persembahan ada suatu perintah, ada suatu ajaran yang dinyatakan di sana, yaitu tatkala kita hendak berkomunikasi dengan Tuhan melalui persembahan yang hendak kita berikan kepada Tuhan, ternyata kita harus memberinya dengan hati yang bersih, hati yang bebas dari amarah, hati yang bebas dari dendam, hati yang mengampuni. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sangat prinsip ini? Tuhan mau agar hidup kita kudus. Dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan menginginkan agar hidup kita kudus karena Dia juga kudus. Sebagai seorang Kristen yang terpanggil untuk memberi persembahan, kita harus bertanya dalam hati kita, apakah ketika kita memberikan persembahan, kita sudah sungguh-sungguh di dalam hati yang ikhlas, yang suci, yang bebas dari amarah, dendam, dan pertikaian? Karena Tuhan Yesus menegur orang yang memberikan persembahan tetapi hatinya tidak berdamai dengan saudara-saudaranya. Yesus mengajak para muridnya dan kita pada saat ini amang inang na tua-tua nami agar ketika kita datang ditiki roh hita pasahaton peleat tatu debata datang ke mesbah Tuhan, jangan ada sedikit pun amarah dalam diri kita. Karena ketika kita memiliki amarah, dendam, memiliki pertikaian, maka Tuhan tidak menerima persembahan itu. Di dalam nas hari ini ada dua hal yang penting untuk kita renungkan, untuk kita hayati di dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan tidak berkenan menerima persembahan siapapun sebelum orang itu berdamai dengan orang lain. Ini berarti di hadapan Tuhan berdamai dengan orang lain jauh lebih penting daripada persembahan yang banyak sekalipun. Tidak penting nominalnya, tetapi yang penting adalah hati kita ketika kita menyampaikannya kepada Tuhan. Kata berdamai di dalam nats hari ini berarti menciptakan kerukunan kembali. Artinya sudah ada pertikaian, lalu ketika Tuhan berkata harus berdamai, berarti kita harus menciptakan, to create, kita harus membuat, kita harus menciptakan suatu suasana kedamaian, dan kita harus melakukan itu karena ini adalah perintah yang sangat jelas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita memberi persembahan, lalu kita mengingat ada seseorang yang terluka hatinya karena ucapan kita, ada seseorang yang belum berdamai dengan kita, maka jangan beri persembahanmu. Tetapi firman Tuhan berkata, berdamailah dahulu, lalu persembahkanlah kemudian persembahanmu. Artinya amang dan inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ada seseorang yang terluka hatinya oleh karena tingkah laku dan perkataan kita, sepatutnya kita datangi dahulu orang itu dan membereskan masalah tersebut, lalu jangan menutup-nutupi persoalan kita di hadapan Tuhan dengan ibadah, dengan persembahan, karena Tuhan sungguh tahu isi hati kita. Tuhan menginginkan kita jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Dan selagi ada waktu untuk berdamai, jangan menunda, tetapi selesaikanlah dengan segera. Tuhan Yesus berkata, biarlah kita melakukannya segera, janganlah tunda kemarahanmu hingga matahari terbenam, karena hari esok mungkin saja jauh lebih sulit. Untuk berdamai dengan orang lain, amang dan ina, tidak perlu mengumpulkan harta yang banyak dan melimpah. Sebab di dalam hati kita Allah sudah mencurahkan Roh Kudus yang sesungguhnya keinginan terbesar Roh adalah menciptakan kedamaian. Jadi kita harus menciptakan kedamaian pertama sekali dalam hati kita. Lalu kita menciptakan damai ke sekitar kita. Kepunguan lansia di tengah gereja, di tengah keluarga, dimanapun kita berada. Tetapi yang kedua, melalui Nats PHD Lansia pada hari ini kita belajar ternyata Tuhan tidak pernah memperhitungkan seberapa besar persembahan yang kita berikan. Allah tidak menilai besar kecilnya persembahan kita.
Persembahan sebesar apapun menjadi kurang layak bagi Allah bila kita datang memberikannya di dalam hati yang penuh dengan kejahatan dan amarah. Persembahan sebesar apapun Amang dan Inang tidak akan mendatangkan berkat bila tidak disertai dengan hati yang penuh damai sejahtera atau eirene. Jadi yang pertama sekali ketika ingin memberi persembahan, eirenelah dulu, berdamailah dulu, sejahteralah dulu, lalu berikanlah persembahan itu kepada Tuhan, karena berdamai dengan saudara jauh lebih penting daripada mempersembahkan korban persembahan yang banyak. Tidak penting seberapa banyak yang Amang Inang berikan, yang paling penting adalah menciptakan kasih, damai, lalu berikan persembahan itu kepada Tuhan. Amang dan Inang, na tua-tua nami seksi lansia. Nats hari ini kiranya semakin memperkuat iman kita. Bagaimanalah layaknya kita harus datang kepada Tuhan, memberikan persembahan kita kepadanya. Ingat di masa tua kita ini, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan kiranya menjadi persembahan yang harum baginya. Tapi itu tidak dapat terjadi kalau hati kita masih mungkin menyimpan dendam. Mungkin kepada keluarga kita, mungkin kepada orang di sekitar kita, atau siapapun itu. Biarlah sebagai orang yang sudah menerima umur yang panjang daripada Tuhan, kita semakin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Berikanlah persembahanmu dengan sukacita di dalam hati damai dan penuh dengan berkat daripada Tuhan. Kiranya firman hari ini, firman PHD Seksi Lansia hari ini memberkati Amang dan Inang, na tua-tua nami Seksi Lansia. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur di tengah persekutuan PHD Seksi Lansia, firman-Mu telah diperdengarkan, firman-Mu telah memberi pencerahan, dan kami percaya Roh Kudus-Mu sungguh bekerja di dalam persekutuan kami, walaupun dilaksanakan secara online. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak-Mu, sebagaimana firman-Mu yang terberita pada hari ini, bahwa persembahan yang harus kami berikan itu tidak lebih penting besarnya, tetapi yang terpenting ternyata hati kami yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah di masa tua kami ini, kami semakin berlimpah damai sejahtera dan kasih setia Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan kami. Biarlah kami dapat menjadi tiruan bagi orang-orang muda. Dan di masa tua kami ini, biarlah kami dapat menunjukkan sikap teladan kepada orang-orang yang lebih muda yang akan melanjutkan iman percaya di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami, memberi kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang berada di dalam kategorial seksi lansia. Biarlah Engkau senantiasa mengurapi kehidupan mereka. Di masa tuanya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Berkatilah seluruh keluarganya, pinoparnya di dalam perlindungan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Enden nomor 481 ayat yang ketiga.
Tahap mahita martangiang di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua kicap. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pamuncunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran nito di parbadiama, nama dongani hamu saluhutna. Amen. Horas madi hamu saluhutna na tua-tua nami seksi lansia, salam sehat, Tuhan memberkati. Bye.